مرحبا أهلا النوادي. Nah, ini keutamaan memandang, ya, memandang para alim ulama dengan pandangan cinta, dengan pandangan penghormatan. Apalagi ulama itu seorang wali min auliyaillah. Ini status seorang wali, derajatnya tinggi sekali di sisi Allah Ta'ala. Kita memandang wajah mereka itu pahalanya sangat besar. Bahkan dengan pandangan kepada mereka itu bisa dijadikan tawasul kepada Allah. Maknanya begini, ini fatwa dari Said Ahmad Zaini Dahlan, ulama besar yang ada di Makkah dan di Madinah di zaman itu, dalam kitab Taqribul Usul. Jadi pandangan kita kepada orang alim, wajah orang alim, bisa kita gunakan sebagai tawassul kepada Allah. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan sebab aku pernah memandang wajah Fulan bin Fulan, ulama Fulan bin Fulan, tolong berikan aku rizki, tolong. Itu gak diharamkan dalam mazhab kita, ya, dari mazhab kita. Namanya tawasul, mintanya kepada Allah, tapi perantara melihat, karena melihat wajah orang soleh itu ibadah, dan tawasul dengan ibadah dibenarkan dalam hukum Islam. Antum baca Sahih Bukhari, ada kisah yang seorang masuk ke goa, kemudian, ya, ada 3 orang, ya, masuk ke dalam satu goa, batu itu menutup sehingga mereka bertiga tidak bisa keluar dari goa tersebut. Akhirnya mereka tawasul dengan amal masing-masing. Yang satu tawasul, ya, bahwa dia membawakan susu kepada kedua orang tuanya. Dia menunggu, tidak mau membangunkan orang tuanya yang lagi tidur. Dia berdiri menanti orang tuanya sampai bangun, sampai waktu pagi baru diberikan susu tersebut. Kalau itu memang amal soleh, tolong ya Allah geser ini batu. Ada batu itu bergeser sedikit. Yang kedua diajak zina sama perempuan, tapi dia mengatakan saya takut kepada Allah, bergeser. Yang ketiga ada pekerja kerja kepada dia, gajinya belum dibayar dan orangnya pergi entah kemana, dia tidak mengetahui tempatnya, tapi gaji tersebut diinvestasikan sehingga berlipat ganda hasilnya dan diberikan kepada orang tersebut ketika dia kembali. Kalau memang ini amal soleh, ya Allah, tolong geser ini. Akhirnya batu itu tergeser, ya. Ketiganya bisa keluar dari goa. Ya. Geseran pertama masih belum bisa keluar, itu batu. Geseran kedua masih belum bisa. Yang ketiga batu itu tergeser, mereka bertiga bisa keluar. Kata ulama hadis, ini dalil bahwa boleh kita bertawasul dengan amal soleh. Nah, Al-Imam Said Ahmad Zaini Dahlan menceritakan dalam kitab Taqribul Usul, ada seseorang lewat di satu negeri. Pada waktu itu mereka sedang melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan. Karena negeri tersebut mengalami masa paceklik, kekeringan, sehingga mereka sholat agar minta hujan. Ternyata sholat tersebut sudah dilakukan berkali-kali, tapi hujan pun tidak pernah turun. Lewat satu orang musafir, pendatang, masuk ke negeri tersebut. Dia lihat masyarakat sedang berkumpul. Terus dia tanya, kalian sedang adakan apa? Mereka mengatakan, kami sedang adakan sholat al-istisqa, sholat minta hujan. Dan kami sudah lakukan berkali-kali, tapi hujan tidak pernah turun. Kemudian pendatang ini mengatakan, musafir ini mengatakan, boleh tidak kalian izinkan saya berdoa kepada Allah agar Allah turunkan hujan? Mereka mengatakan, boleh, silakan. Dia berdoa dan doanya aneh. Doanya tidak lazim. Dia mengatakan, Allahumma inni atawassalu ilaika bima fi ra'si fasqina. Allahumma inni atawassalu ilaika bima fi ra'si fasqina. Yang artinya, ya Allah, aku bertawasul kepadamu dengan berkat apa yang ada di kepalaku, tolong turunkan hujan. Ternyata tidak lama hujan turun. Dan ini kisah nyata, dimuat dalam kitab Taqribul Usul.
hujan turun. Yang sholat istisqa berkali-kali, hujan tidak turun. Ini orang hanya doa sekali, hujan turun. Nah, ketika beliau membaca doa, kan mereka mendengar doanya. Ini yang hadir juga bingung. Kamu punya doa kok aneh? Kamu meminta kepada Allah dengan sesuatu yang ada di kepalamu. Itu maksudnya apa? Maka kata beliau apa? Itu maksudnya adalah aku berdoa kepada Allah dengan perantara sesuatu yang ada di kepalaku, yang aku maksud mata. Karena sebab mata ini ainun ra'at Aba Yazid Al-Bustami. Ya, fi ra'si ainun ra'at Aba Yazid Al-Bustami. Karena mata ini dulu pernah melihat wajahnya seorang sufi yang bernama Abu Yazid Al-Bustami. Itu. Jadi matanya pernah melihat seorang sufi, seorang wali dijadikan tawasul. Turunkan hujan. Kasus yang sama di Jakarta, Habib Soleh Tanggul di Tanggul ya. Ketika di Jember ya, mampir ke Jakarta di lapangan Banteng tuh. Ada lapangan Banteng dekat sama Masjid Istiqlal. Masyarakat sedang mengadakan sholat minta hujan karena pada waktu itu di Jakarta kekeringan, hujan tidak turun. Habib Soleh Tanggul lewat dengan mobil di situ. Tanya kepada sopir dan yang menemani beliau, ini mereka sedang sholat apa? Sholat minta hujan. Ini Jakarta hujan sudah tidak turun. Sudah cukup lama. Sudah diadakan sholat istisqa berkali-kali, hujan tidak turun. Kata Habib Soleh Tanggul, kalau gitu saya mau doa nih, biar insya Allah Allah turunkan hujan. Di dalam mobil itu beliau doa. Selesai baca doa, itu awan hitam mulai kumpul, hujan turun. Dan itu disaksikan oleh beberapa ulama yang meriwayatkan kasus tersebut. Gitu. Nah, karena orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu walaupun doanya sederhana diijabah oleh Allah. Orang suci, bersih, orang yang taat, orang yang patuh kepada Allah. Itu. Ditanya kepada Habib Soleh Tanggul, engkau terkenal sebagai orang yang doanya mustajab, rahasianya apa? Kata beliau, rahasianya adalah saya tidak meletakkan piston di kepala saya. Tahu piston? Orang sakit biasa kencing di tempat itu. Artinya saya tidak meletakkan di akal dan hati saya kotoran. Makanya doa saya mustajab, kata Habib Soleh Tanggul. Nah, terakhir, ada sahabat terakhir yang wafat, diklaim sebagai sahabat paling akhir yang wafat, namanya At-Tufail. Namanya Tufail. Dia sahabat terakhir yang wafat. Dan beliau ini hanya melihat Nabi satu kali saja. Waktu Nabi membebaskan kota Makkah ya, tahun 8 Hijriah kurang lebih. Dia masih anak-anak waktu itu. Dia lihat orang berkumpul, kemudian dia mengatakan, itu siapa tuh orang yang tampan itu? Mereka katakan itu Nabi Muhammad. Kemudian melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama hadis mengatakan dia hanya melihat sekali itu saja. Setelah itu tuh Nabi pindah ke Madinah. Tapi digolongkan sebagai sahabat karena yang definisi sahabat menurut sebagian besar ulama hadis, orang yang pernah melihat Nabi Muhammad, kemudian beriman dengan ajaran Nabi Muhammad, dan wafat dalam keadaan beriman. Semua sahabat meninggal dunia, tinggal beliau sendiri. Dan orang-orang mengetahui bahwa beliau satu-satunya orang saksi mata yang pernah melihat Nabi secara langsung, walaupun hanya satu kali. Mereka datang minta tabarukan. Ada hadis namanya Al-Hadis Al-Musalsal bin Nazrah. Hadis musalsal, hadis mata rantai dengan memandang orang. Ini orang ini punya juga sanad memandang gurunya. Gurunya punya sanad memandang ke gurunya, terus bersambung sampai kepada sahabat atau ahlul bait yang memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Syekh Yasin Al-Fadani punya sanad itu. As-Said Abdul Hayy Al-Kattani memiliki sanad itu. Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah
di kalangan ahli hadis, mereka punya sanad hadis mata rantai memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis musafahah. Di dalam Sahih Bukhari dan kitab sahih yang lainnya, Nabi mengatakan ya'ti 'alan nasi zamanun yagzu fi'a'um minan nas fayaqulu lahum fikum man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan datang satu zaman sekelompok orang jihad berperang di jalan Allah. Kemudian dikatakan kepada mereka, siapa di antara kalian yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka mereka mengatakan, kami semua ini pernah melihat Rasul, berarti sahabat. Kemudian dengan berkah mereka pernah melihat Rasulullah, ya Allah menangkan kami menghadapi musuh kami. Fayuftah lahum. Akhirnya menang mereka. Tawasulnya dengan apa? Pernah melihat Nabi. Kemudian generasi berikut ada yagzu fi'a'um minan nas, sekelompok manusia mereka berperang, orang muslim. Fayuqalu lahum, dikatakan pada mereka, fikum man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fikum man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tidak di antara kalian orang yang pernah melihat orang yang melihat Rasul? Jadi tabi'in, mereka melihat, tidak pernah melihat Rasulullah secara langsung, tapi mereka pernah melihat sahabat yang pernah melihat Rasul, atau mereka pernah melihat ahlul bait yang pernah melihat Rasul. Fayuftah lahum. Mereka bertawasul dengan pandangan tersebut, Allah menangkan mereka sampai generasi ketiga, kata Nabi. Datang generasi ketiga, ada sekelompok kaum muslimin berperang jihad fisabilillah. Kemudian dikatakan fikum man ra'a Rasulullah SAW. Ada di antara kalian orang yang melihat orang yang melihat orang. 3 kali. Yang melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan ada. Kami melihat orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu dengan berkat pandangan tersebut kita minta kepada Allah, semoga kita dimenangkan. Fayuftah lahum, dan Allah menangkan mereka. Nah, ini terkait masalah memandang, ya. Jadi jaga mata kita untuk persiapan melihat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah, ya. Kalau terpeleset lagi, terjerumus lagi, tobat lagi. Tuh. Jangan putus asa. Tapi sudah waktunya kita itu harus menjaga, ya, menjaga pandangan mata kita. Itu satu perbuatan dosa yang sangat mudah dilakukan. Ada 2, kata Imam Ghazali. Siapa yang menjaga 2 anggota tubuh ini, saya jamin surga, kata Rasul. Imam Ghazali riwayatkan, Imam Nawawi itu menjaga lidah dan mata. Fir riwayah, kemaluan. Kalau sudah mampu menjaga mata, lidah dan kemaluan dari dosa, Nabi berikan garansi, orang tersebut saya berikan jaminan surga, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan kita bisa amalkan apa yang diajarkan dan diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna bi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.